yang Bang Kiko tahu, tetapi Bang Kiko menjawab pasti jawabannya salah. Saya tahu itu. Nggak juga. Banyak hal juga yang saya tahu pura-pura nggak tahu. Itu hak saya. Saya harus menempatkan diri saya siapa lawan diskusi saya. Ya anggaplah ini semua apa ya. Ya kalau hal itu memang saya nggak tahu harus menjawab 3 hari itu kemana. Toh keberadaan Tuhan manusia yang tahu. Bukankah Tuhan itu yang tahu keberadaan manusia? Kalau manusia nggak pernah tahu keberadaan Tuhan, tadi mana kan? Tapi Itu ya yang saya tidak ada heran sama Tuhan. kalian. Itu yang saya heran sama kalian. Kenapa Ya. kalian tidak cari tahu? Lah, Kenapa tidak belajar? manusia cukup mengimani toh. Bang, begini abangku, abang dengar. Ketika ada orang datang kepada abang mengatakan bahwa Bang Kiko di pasar tadi kambing berubah jadi robot. Kalau cuma iman Bang Kiko percaya. Tetapi kalau Islam itu dia pergunakan akal dulu. Benar tidak kambing itu berubah menjadi robot? Kalau benar, dia pergi ke pasar, dia teliti. Apakah benar kambing berubah jadi robot? Benarkah kambing berubah? Mana buktinya? Mana buktinya? Begitu. Kalau kalian ini kan ketika dikatakan bahwa di sana itu ada ular berubah jadi beludak, kalian langsung percaya. Hanya jadilah ular beludak. Kalian langsung percaya. Itu harus dicari tahu dulu benar tidak. Begitu. Asadu? Ya. Masa Bang Loring bilang manusia yang mencari Tuhan. Bagaimana manusia mencari Tuhan? Keberadaannya maksudnya ya? Astagfirullah. Bagaimana cara kita mencari tahu Tuhan kita, sementara di dalam kitab suci kita mengatakan Tuhan itu tidak dapat dilihat? Bang, abang punya akal. Abang punya akal. Iya. Dengar dulu, abang punya akal tidak? Punya kan? Punya. Oke, abang punya akal. Bagaimana abang bisa menunjukkan akal abang itu? Bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Bagaimana cara abang bisa menunjukkan akal abang itu? Mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Terus mampu tidak membedakan mana manusia, mana Tuhan? Mampu. Mampu. Oke, Yesus manusia apa Tuhan? Jangan lari dulu. Nah, kan macet lagi kan? Nah, itu. Bukan nanti kan 3 hari kan. Kalau 3 hari itu dibuat tertawa. 3 hari 3 malam kata Bang Loding. Saya secara pribadi belum nggak sanggup jawab ini. Nanti Itu saya tanya. menurut kata Pak Pendeta, dan itu semua orang Kristen mengimani Yesus 3 hari itu pergi ke alam maut, menyelamatkan orang-orang di alam maut. Sementara dalil mengatakan bahwa di dalam kekristenan kalau ada orang yang masuk ke neraka itu tidak bisa lagi keluar. Terus Yesus kenapa mau menyelamatkan orang-orang di bawah kalau sudah tahu tidak keluar? Jadi sangat rincu. Saya punya akal, Bang. Saya punya akal. Bagaimana saya menunjukkan akal saya? Kan? Lihat dari hasil buatan saya. Hasil dari buatan saya. Misalnya nih, saya inilah yang pertama sekali membuat kacamata di dunia ini. Jadi ketika orang melihat kacamata ini, dan orang pasti sudah tahu, oh itu yang buat adalah loading. Itu yang buat adalah loading. Bukan berarti kacamata ini adalah loading. Bagaimana kita bisa mengetahui Tuhan kita, Bang? Kita lihat dari karyanya, dari ciptaannya. Dan itu tertulis dalam Roma 1 nomor 23. Kalau di dalam Al-Quran itu, Quran surah Fusilat ayat 53. Begitu. Dia menunjukkan keberadaannya itu dari ciptaan-ciptaannya. Tuhan kalau menunjukkan bahwa dia ada itu dari ciptaannya. Bukan dia nongol datang ke dunia terus dikejar, ditombak, dipukul, disalib. Bukan. Salah konsep itu, saudaraku. Kan kedagingan yang mati, Bang. Cuma malah saja kalau saya panjangin semuanya apa ya? Bukan masalah, Bang. Itu yang Anda bicara masalah doktrin itu kedagingan lah kayak begini. Intinya begini, abangku. Di dunia ini Terus, cuma yang ada. dikubur apa? Coba, yang dikubur apa? Coba, kira-kira. Ya, dengar dulu. Ya. Kalau kita mau pakai Kira-kira yang dikubur apa? Dengar dulu, Bang. Iya. Kalau kita mau pakai akal sehat begini, Bang. Di alam semesta ini cuma ada 2. Ada pencipta dan ada ciptaan. Ya. Nah, Yesus yang mana? Yesus pencipta atau ciptaan? Kalau Yesus pencipta, dia bukanlah ciptaan. Kalau Yesus ciptaan, dia bukanlah pencipta. Tidak mungkin dia di tengah-tengah begini, Bang. Tidak mungkin.
Ketika ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa dia pernah mati, dia makan, dia tidur, ini semua yang dialami oleh manusia, oleh makhluk Ya, ciptaan. Tetapi betul. kenapa ketika dia mati kalian mengatakan kemanusiaannya mati, keilahian tidak mati? Apa yang keilahian? Yesus itu tidak mempunyai keilahian, dia itu diberikan mujizat. Seluruh para utusan Tuhan itu diberikan mujizat. Apa gunanya mereka diberikan mujizat? Agar satu ketika orang bertanya, apakah kamu nabi? Iya, saya nabi. Coba kamu melakukan sesuatu yang di luar nalar pikir manusia. Maka dia melakukan. Dia merubah air menjadi anggur. Dia menyembuhkan orang lumpuh. Dia mengobati orang buta. Dia membangunkan Lazarus. Itu mau bukti kepada orang-orang pada zaman itu agar percaya kalau dia ini sang Mesias, sang utusan Allah. Makanya di dalam Yohanes 11:42 itu, ketika selesai dia membangkitkan Lazarus, maka dia mengatakan, mengangkat tangan dan menghadap ke langit, ya Bapakku, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu doa Yesus minta hidayah supaya Allah berikan kepada mereka. Supaya mereka percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Karena Yesus sudah mengatakan dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus, terus yang kamu bangkitkan orang mati itu apa? Semua dilakukan oleh Bapakku melalui pelantaran aku. Yesus, tapi bangkitku bilang kamu Tuhan. Nyala kau dari hadapanku, sang pembuat kejahatan. Makanya Bang Kiko, kami orang Islam sangat mencintai dia. Kami orang Islam sangat memuliakan dia. Ketika kalian tanamkan dalam hati kalian, yang mati di kayu salib itu adalah Yesus. Padahal mati secara terkutuk. Kalian mau mendoktrin sehingga kalian mengatakan bahwa dia tidak terkutuk. Hanya dia menebus dosa kita manusia. Padahal datanglah Al-Quran mengatakan wama kotaluhu wama solabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Loading, siapa orang yang diserupakan itu? Tidak diceritakan Al-Quran. Kenapa Al-Quran tidak menceritakan itu? Karena yang pertama, jikalau Al-Quran menceritakan lebih detail masalah penyaliban itu bukanlah Yesus Kristus, maka sampai sekarang Kristen tidak ada. Jikalau Al-Quran menceritakan itu siapa yang diserupakan itu, maka sampai sekarang kalau ada keturunannya itu pasti dibantai terus tuh. Oh, itu mereka sana keturunan yang apa tuh, yang mau membunuh Nabi Isa tuh. Di sana keturunan yang mau membunuh Yesus itu. Di sana keturunan itu. Mereka ini biadab mereka semua itu. Begitu. Coba. Kenapa semua ini masih tanda tanya besar? Masih terjadi perdebatan karena menunggu dia Isa sendiri yang datang dan dia yang akan menjelaskan semuanya. Makanya dikatakan bahwa dia akan mematahkan salib, dia akan membunuh babi. Itu kiasan. Membunuh babi itu dia akan berterus terang kepada kalian bahwa dia tidak pernah menghalalkan untuk makan babi. Dan dia akan mematahkan salib, maksudnya apa? Dia mau mengatakan bahwa dia itu tidak mati terkutuk dan dia bukan Tuhan. Begitu. Maka dia akan menjadi hakim yang adil pada hari terakhir. Hari terakhir itu tanda-tanda datangnya kiamat. Sampai sekarang Nabi Isa punya tugas itu belum selesai. Makanya Kristen mengatakan, Allahmu itu hebat. Kenapa dia tidak bisa membangunkan orang? Kalau mati bangkit jadi Tuhan, Lazarus kalian tuhankan. Lazarus juga bangkit kok. Mati bangkit. Kan dibangkitkan. Nah, Yesus Beda. dibangkitkan atau tidak? Bangkit sendiri. Oh, tidak. Dalilnya mengatakan dibangkitkan. Kenapa Ada doktrin. bangkitkan? Ada Iya. dalilnya. Ada Dua dalilnya lagi, kan? ada Yesus berkata inilah, dibangkitkan Yesus dan inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Tertulis Ada, dibangkitkan. ada. Coba Bang Ada. Kiko, begini. Saya kasih sama Bang Kiko ya. Coba kita berpikir sehat Bang Kiko. Ini mikrofon. Kalau sudah ada tertulis di dalam kitab suci Bang Kiko, ini mikrofon. Tertulis di dalam kitab suci Bang Kiko yang Bang Kiko imani ini. Ini mikrofon. Mikrofon ini. Tiba-tiba datang saya mengatakan, Bang Kiko, ini adalah permin. Baru saya menjelaskan sama Bang Kiko, itu tidak berlandaskan dalil. Tidak ada dalil. Saya cuma mengatakan, ini permin. Ini permin. Tapi padahal ini sudah tertulis bahwa ini mikrofon. Berarti kita kembali ke mana? Kita kembali yang tertulis.
Bagaimana bisa di dalam Bible tertulis Yesus itu dibangkitkan Allah, tetapi Oten mengatakan dia bangkit sendiri? Bagaimana bisa tertulis di dalam Bible bahwa Yesus itu hanya utusan Allah, tetapi Kristen mengatakan dia adalah satu hakikat dengan Allah? Begitu diminta dalilnya, ujung-ujungnya apa? Aku dan Bapa adalah satu. Ayat ya. Nih. Kalau bilang ayat aku dan Bapa adalah satu, itu kalau di dalam Islam pun ada ini. Nih. Tapi orang Islam tidak pernah, orang Islam itu tahu nih. Nih, Bang Kiko perhatikan nih, saya tampilkan ayat nih. Ini ada di dalam Quran, di dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 80 nih, baca di sini apa nih? Siapa yang mentaati Rasul Nabi Muhammad, maka sungguh telah mentaati Allah. Apakah Nabi Muhammad dengan Allah itu adalah satu hakikat? Tidak. Tapi kenapa dikatakan di situ tertulis bahwa barang siapa telah mentaati Nabi Muhammad, berarti dia telah mentaati Allah. Karena melalui Nabi Muhammad lah kita bisa mengenal Allah. Melalui pengajaran Nabi Muhammad lah kita bisa mengenal Allah. Makanya saya bernarasi kemarin, di dalam Islam ketika firman Allah nuzul menjadi Al-Quranul Karim, kan? Kami tidak pernah menuhankan Al-Quranul Karim. Karena kenapa? Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Tuhan. Seharusnya di Kristen juga, ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, bukan berarti kalian tuhankan manusia itu, melainkan kalian jadikan manusia itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa yang di sorga. Begitu. Sehingga ketika terdengar suara dari langit apa? Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Bukan kau salibkan dia, bukan kau tuhankan dia, dengarkan. Apa yang harus kalian dengar dari dia? Perkataan-perkataannya. Makanya di Yohanes 12:49-50 Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dia yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan dan apa yang harus aku katakan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Perintahnya yang mana? Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah engkau berbakti. Apakah di Islam ada? Ada. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada satu Tuhan yang benar. Makanya Yesus mengatakan, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, bukan hai orang Kristen. Bukan. Yesus mengatakan, dengarlah wahai orang Israel, bukan orang Kristen. Markus 12:29. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kita. HP ini milik kita berdua, Bang Kiko. Berarti HP ini antara saya dengan Bang Kiko. Bagaimana membagikannya? Jual. Baru uangnya kita bagi dua. Yesus mengatakan Tuhan Allah kita. Ya kita itu berarti termasuk Yesus. Nah sekarang silakan bengkokkan. Nanti bilang tidak dikasih bicara lagi. Silakan. Bicaralah. Ini AC mati saja langsung saya kepanasan ini. Bagaimana kalau Tuhan mati lagi? Sudah nyala. Dia bangkit 3 jam lalu. Silakan. Masuk. Janganlah merajuk kalau sama saya. Ya kelamaan lah ngomongnya, udah sampai lupa apa mau dibahas, bingung. Coba, dia mau bicara saja dia lupa, apalagi yang saya bicarakan tadi. Dia tidak dengar itu, memang begini. Jangan. Ya kita udah jelas ya, nanti Tapi nggak enak. teman-teman, kalau sampai di Jakarta memang saya suruh beliau yang jemput saya, biar saya membuktikan kepada para oten-oten penghujat bahwa kami orang Islam itu saking toleransinya kami itu Islam datang ke Jakarta pun yang jemput adalah oten. Tapi kemarin dia bilang sama Saya istrinya. nggak oten. Saya Kristen. Iya Kristen, bukan oten. Enak aja. Ya. Dia Kristen, bukan oten dia. Jadi sekarang sudah ada perbedaan antara Kristen dan oten. Jadi dia bilang, nanti kalau kita jemput loading, kan dia lupa mute kan? Nanti kalau kita jemput loading, tolong beli kopi sianida, soalnya loading suka minum kopi. Ingat.
Saya cuma takut Bang Kiko tiba-tiba kalau saya nginap di rumah Bang Kiko, kan Bang Kiko punya salib ada di pintu kan? Di pintu ada kan? Jujur. Benar tidak? Nah, Iya. takutnya saya bangun jam 3 malam begitu kan? Tiba-tiba saya mau sholat, tiba-tiba misalnya salib dia jatuh kan? Nanti dituduh saya loh. Soalnya saya live saja itu dinding-dinding gereja bergetar, apalagi kalau saya sholat di rumah Bang Kiko itu. Itu kan jin-jin dia kabur itu, tiba-tiba salib dia miring. Tuduh siapa coba? Saya lagi difitnah nanti. Jadi lebih aman kalau saya datang kasih turun dulu. Bilang, Tuhan turun dulu ya, Bang Lodi mau nginap 3 hari. Oke Bang Kiko, Masya Allah. Ini kawan Oten yang luar biasa ini beliau nih. Tahan banting dengan saya nih. Saya pun tahan Ini banting dengan ya teman-teman. Bang Kiko, ini Jadi teman-teman. Dia kalau live sendiri dia bicara tentang saya tidak tersinggung, cuma rasa kangen begitu, rasa lucu. kan nggak ada ngomongin yang jelek-jelek, nggak ada. Nggak ada, saya tahu kok begitu. Saya tahu Bang Kiko itu. Beliau ini luar biasa. Kita ini sebatas teman-teman, sebatas kalau di TikTok itu kita sebatas begitu, begini saja kan. Intinya niat satu sama lain. Semoga beliau memberikan hidayah. Karena ciri-cirinya kawan yang baik itu, ciri-ciri kawan yang baik itu, sekarang begini Bang Kiko. Kita manusia ini punya penilaian itu, kawan yang baik itu ketika kita ada susah dia bantu kita, benar tidak? Kan? Itu kalau pemikiran manusia itu, ketika kita tidak ada uang, kawan itu berikan uang, itu kita mengatakan kawan baik. Hari ini kalau saya kasih Bang Kiko mobil, saya kasih Fortuner cuma-cuma sama Bang Kiko, kan? Saya bertemu sama Bang Kiko, saya kasih nih Bang Kiko nih mobil Fortuner, ambillah sekalian BPKB sama STNK-nya. Itu saya yakin pasti Bang Kiko setiap bertemu orang itu Bang Kiko mengatakan bahwa kawan saya di Ternate itu namanya Loading itu kawan paling baik sekali. Dia sampai berikan saya mobil Fortuner loh. Kawan paling baik itu. Saking semangatnya Bang Kiko itu sampai mungkin Bang Kiko mau buat status. Terima kasih Bang Loading sudah berikan saya mobil Fortuner, kamu kawan yang paling baik. Tapi Bang Kiko lupa menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang memberikan Bang Kiko tangan. Coba, walaupun Bang Kiko punya mobil Fortuner ada 10, tapi kalau Tuhan cabut tangannya, bisa ndak bawa mobil? Nggak bisa. Jadi kita terkadang terlalu memikirkan kebaikan, tapi kita lupa memikirkan kebaikan Tuhan. Dan Bang Kiko tidak pantas untuk memikirkan kebaikan Tuhan. Karena Bang Kiko belum tahu Tuhan yang mana. Tuhan siapa yang Bang Kiko mau? Coba. Kenapa ya Bang Loading ya? Kadang-kadang terkesan Kiko itu keras, bebal. Tapi ya apapun ya Bang Loading, ya aku menghormati Bang Loading lah. Ya itu saya sampaikan ke netizen juga. Ya inilah saya, inilah Kiko. Di mana yang harus kita berbeda? Ya, sebentar. Gini Bang Loading. Saya sejauh ini ya nggak pernah melihat perbedaan ini sesuatu yang menutupi segala menjadi pembatas untuk berteman, bergaul, bersaudara gitu ya. Nggak pernah melihatnya semenjak diberikan akal ya, banyak pengalaman, banyak ilmu, banyak yang memberikan masukan. Bahkan teman-teman saya itu rata-rata Muslim di sini, bukan di Komalaja. Jujur sejujurnya, yang nyata pun kebanyakan Muslim teman saya, bukan di sini saja. Jadi nggak ada bagi saya itu yang, tapi mereka nggak ada ganggu-ganggu seperti kau kalau mau teman sama saya Islam dulu, nggak ada seperti itu, nggak ada. Maka Bang Loading, kalau sampai saya tidak menjemput Anda, jujurnya ya, tadi malam kan mau dibatalin tuh ya saya terganggu juga, iya kan, karena Bang Nandar bilang nggak jadi saya yang jemput, tapi harus saya yang jemput Bang, harus saya yang jemput. Itu udah fix rencana dan istri dan anak-anak saya, karena ponakan-ponakanmu ini mau ketemu Bang Loading langsung. Tapi kenapa gue jadi bahas ini ya? Oh masalah tadi tuh, masalah ini Bang, masalah kenapa sih kalau dibahas ayat gitu ya, dibahas kitab, dibahas tentang keyakinan, keagamaan, tentang keimanan ya, kenapa saya lebih memilih banyak diam? Karena apapun ya, saya menempatkan diri saya itu, saya jawab pun tidak jawab pun, bahkan lebih sebenarnya nggak terlalu suka bahas-bahas ini Bang, tapi biarlah aku menghormati Bang Loading, sebatas saya ngaku jawab, aku jawab.
begini Bang, tidak boleh abang mengatakan tidak suka abang bawa begitu. Seharusnya abang ini, kita ini kan sudah dewasa Bang. Abang bilang katanya tadi abang pergunakan akal. Coba Iya, saya tanya sama abang dulu. Coba saya tanya sama abang dulu. Ini kita bicara agak-agak serius sedikit ya. Coba saya mau jujur sama abang ya. Tuhan kita berdua ini sama apa beda? ya konsepnya udah beda, makanya saya nggak mau perpanjang Bang Ludi. Sabar, dengar dulu, dengar dulu. Konsep sudah beda. Berarti Tuhan kita berdua ini kan beda kan? Benar tidak? Nah, Iya. sementara ciptaannya cuma satu. Berarti mana yang betul? Ini bukan mau mengatakan bahwa kamu Islam, saya Kristen, saya hargai kamu terus saya tidak boleh bahas begitu. Bukan, Bang. Justru di Iya, situ yang kita bahas supaya kita tahu mana yang benar, mana Tuhan yang salah. Karena kawan Iya. baik itu selalu mengajak orang kepada kebaikan, bukan membiarkan orang dalam kesalahan. Nah, bumi ciptaan cuma satu, bumi satu, matahari satu, bumi satu, matahari satu, bulan satu, tapi Tuhannya dua. Tuhannya Bang Kiko, Tuhannya Loading. Nah, antara kita berdua Tuhan mana yang benar? Kalau kita berdua berteman itu, mari sama-sama kita mengajak kepada Tuhan yang benar. Kalau Tuhan saya salah, saya punya keluarga, pengen hidup kekal. Mau ikut Bang Kiko. Ketika Tuhan Bang Kiko salah, saya sebagai kawan baik mengajak Bang Kiko. Karena di dalam Al-Quran mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَل مُسْلِمِينَ. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah. Bukan berarti Tuhan Bang Kiko adalah Tuhan Bang Kiko yang benar. Tuhan masing-masing mengklaim Tuhannya benar. Islam mengklaim Tuhan Islam yang benar. Kristen mengklaim Tuhan Kristen yang benar. Namun posisi yang paling tinggi dalam tubuh kita itu adalah akal. Bagaimana untuk memilih itu bergunakan akal. Begitu. Kan kita punya kitab suci. Buka kitab suci Anda. Benar tidak? Tuhan saya ini datang menjadi manusia yang tertulis. Bukan yang dibenjelaskan. Kita kembali dulu yang tertulis, Bang. Kalau yang tertulis mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Ini kalau kita tanya kepada orang Kristen, akan mereka mengatakan apa? Ya, seakan-akan di situ mengatakan diutus. Padahal dia itu mengutus. Ini sudah doktrin, Bang. Sudah doktrin, Bang. Tapi kan mungkin. ada firman itu jadi manusia, ada kan? Ada kan? Iya, Ada. saya tidak menolak itu, Bang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kan? Itu kalau kita mau kaji yang dalam itu salah terjemahan. Sudah dibongkar oleh Pak Pendeta. Pada mulanya terjemahan yang betul begini. Pada mulanya ada yang berfirman. Firman itu kan perkataan. Kalau pada mulanya firman, siapa yang berfirman ini? Pasti Maha Pencipta. Tuhan kan? Berarti pada mulanya ada yang berfirman. Dan yang berfirman itu adalah Tuhan. Dan Tuhanlah yang berfirman. Itu kalau terjemahan asli. En arke en hologos. Begitu. Kai hologos cuek-cuek ton. Disampaikan kebenaran. Gini. Tidak fokus dia. Fokus dia, tidak fokus. Barunya saya kan susah memang Bang Kiko. Susah. Kalau saya tahu Bang Kiko punya isi hati. Saya itu mau berteman, tidak usahlah kita bahas-bahas tentang agama begini. Justru inilah pertemanan sejati itu begini. Pertemanan sejati itu bukan dia itu mau berikan abang itu rumah, berikan ruko, bukan, tetapi bagaimana dia berpikir agar abang ini bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Itu pertemanan. Begitu. Iya Bang Loding. Sebenarnya akal sehat berkata Tuhan itu cuma satu. Cuma konsep kita mengenal Tuhan kita berbeda-beda. Contoh nih, Yesus kami Tuhan kan. Kalau di agama teman-teman tuh, di Muslim tuh menyebut Yesus itu Nabi. Ya, di situ di persimpangan jadinya Bang. Jadi agak malas. Ya, di situ yang buat saya selalu akui Bang Kiko itu karena begitu. Tuhan itu cuma satu, cuma konsep kita berbeda-beda. Benar tidak? Nah, sekarang konsep di dalam Bible dengan konsep di pemahaman Bang Kiko sama apa beda? Kalau saya mengatakan konsep ketuhanan di dalam Bible dan di dalam Al-Quran itu sama, dan itu bisa saya buktikan sama.
Karena kami orang Islam itu selalu mengatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah ke kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Saya buktikan kalau konsep ketuhanan di dalam Bible dengan Al-Quran itu sama. Ingat, dalam Ulangan 4 nomor 6, Musa diperintahkan apa? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel, Yesus mengatakan perkataan yang sama. Shema, dengarlah wahai orang Israel, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sudah sama nih. Berarti konsepnya ketuhanan Musa dengan Yesus sama. Ketika Yesus naik ke langit, datang lagi Nabi Muhammad SAW. Ternyata sama. Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang Esa, Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa. Nah, Kristen dapat dari mana pengajaran Tuhan 3 di dalam 1? Pasti ngarang. Selagi Kristen menuhankan Yesus, maka dia akan bertentangan dengan Bibelnya sendiri, karena tidak ada sama sekali. Itu satu poin. Yang kedua, Tuhannya orang Islam itu sang pemberi rizki. Tuhannya orang Islam itu tempat kita meminta. Buktinya di dalam Al-Quran dikatakan begini, wamur ahlaka bisolati wastobir alaiha lanas'aluka rizqon nahnu narzukuka wal akhibatul litakwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Sesungguhnya kami tidak meminta rizki kepada kalian, tetapi kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Dan akibat baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, berarti Tuhan di dalam Islam sang pemberi rizki. Nah, kita masuk ke Tuhannya Musa. Kita masuk ke Tuhan perjanjian lama. Apa dikatakan di dalam perjanjian lama? Yakobus 1 nomor 5. Jika kamu merasa kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan, maka dia akan memberikan secukupnya. Berarti Tuhan tempat meminta. Datang perjanjian baru. Apa kata Yesus? Di dalam Yohanes 14:6. Aku akan meminta kepada Bapa. Yesus Bapa itu siapa? Tuhan. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Tuhannya Musa tempat meminta, Tuhannya Yesus tempat meminta, Tuhannya orang Islam tempatnya meminta. Sudah sama konsepnya. Nah, sekarang tanamkan dalam hati Bang Kiko, apakah konsep ketuhanan saya yang di dalam kitab suci sama-sama enggak dengan di dalam pemikiran saya? Pasti berbeda. Anda mengatakan ini kedagingan, ini ketulangan, ini keputihan, kan? Ini kedarahan, ini kecongoran, kan? Ini keasumsian. Anda pasti mengatakan begitu. Nah, bahasa-bahasa seperti itulah yang kalian dapatkan di dalam sekolah minggu. Padahal di dalam kisah para rasul 2 nomor 22 itu sudah selesai. Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui pelantaraan dia. Begitu. Paham sampai sini? Asyadu. Oke, lanjut Pak. Kita lanjut sebentar habis sisa lah. Sini sudah mau masuk maghrib. Saya maghrib dulu. Ya. Panggillah. Iya. Okay. Kemana dia? Siapa? Gak usah sebut nama. Siapa? Gak usah sebut nama. Maksudnya? Yesus? Bukan. Bu Santi. Gak usah sebut nama lah. Kenapa nggak pernah hadir maksudnya? Dia kan janjian sama Unirifa nanti malam minggu. Dia lagi sakit kan? Dia ada DM saya itu, sampaikan di netizen Bang Loading. Bilang saya lagi sakit. Semoga saya sehat-sehat selalu. Saya bilang oke, makasih Bu Santi. Begitu. Oke dah ya. Saya izin sholat maghrib dulu ya. Oke Bang Kiko ya.
Kita lanjut lagi. Oke. Oke, siap. Saya izin turunkan. Nanti malah sebentar. naik lagi. Harus aku yang jemput. Gak ada yang lain. Oke, mantap. Oke, siap. Siap, saya izin turun. Oke, teman-teman, saya izin turun. Saya izin rungkat dulu. Nanti habis Isya baru kita lanjut ya. Ya, karena di Manado sudah masuk waktu maghrib. Oke, terima kasih teman-temannya. Terima kasih yang sudah kirim-kirim gift. Terima kasih. Semoga gift kalian ini sangat berguna untuk dakwah di online maupun offline. Ya, terima kasih ya teman-temannya. Dan yang terutama jangan lupa doakan saya agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua langkah kaki saya dan Allah mudahkan perjalanan saya ya. Oke teman-teman, terima kasih semua ya. Terima kasih. Ya, saya izin rungkat dulu ya. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut habis Isya. Jelek. Nah, kalau lawan kata tidak tampan berarti tampan. Lawan katanya. Ya, menurut Persamaan katanya tidak tampan apa? jelek. Nah, jelek. Apakah jelek? Apakah jelek? Dengarin dulu. Apakah jelek? Jelek apanya? Wajahnya. Wajahnya apa jelek? Wajahnya apa jelek? Jerawatan. Ya, mukanya kayak gimana? Mukanya kayak gimana? Jerawatan jelek. Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Kenapa? Aduh. Dengarin dulu. Coba. Nggak bisa kau keluar dari sini, Gus. Ini orang-orang yang beragama ini bikin orang nggak ada iman karena bikin jelek-jelek orang. Inilah agama sebelah. Ini datanya, Jelek-jelekan orang. Oh, Gus. kamu Yang bilang jelek tadi siapa? Yang bilang jelek siapa? Kayak gini. Siapa yang bilang jelek? Jawab. Ini makanya ada undang-undang menjelekkan orang. Ini kena nih agama sebelah ini harus kena nih. Kena nih. Karena apa? Karena gini. Klaim orang nggak ada dia lihat apakah dia jelek atau nggak ganteng atau ganteng. Inilah menghina. Inilah orang-orang yang bikin sandiwara supaya dia kena pasal kayak gini loh. Loh, ini datanya tidak tampan. Gimana sih? Iya, kamu klaim itu kan. Kata-kata itu kan lawan kata itu kan. Iya, kamu kan merujuk ke bahasanya, lawan katanya kan tampan itu. Sabar Gus. Jadi ini kan nubuatan untuk Yesus. Ini bagus nih kayak begini nih. Oke. Kata Jadi kamu. merendahkan imannya. Oh, imannya. Iya, Yes, merendahkan imanmu. Makasih. Ini. Sabar dulu Gus, sabar dulu ya. Nah, saya baca. Ini kan Yesaya 53, ini nubuatan buat Yesus, betul? Terima kasih. Oke, pertama itu. Lalu bunyinya begini dalilnya. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Oke, ia tidak tampan. Siapa ia di sini? Waalaikumsalam. Thank you. Pertanyaan saya, siapa di sini yang tidak tampan? Ia tidak tampan. Siapa ia di sini? Oke. Di frase selanjutnya, ia tidak tampan. Ia ini di sini siapa? Kayak gini loh, Papi Gembala. Macet. Kayak gini, Papi Gembala. Kayak gini. Apalagi? Ini kan
perjanjian lama itu kan Yesus belum lahir. Loh, kau bilang tadi iya Yesus di sini bagaimana sih? Dengarin dulu. Silakan. Kamu tanya, saya jawab. Ah, Oke? Ini kan Silakan. Yesus belum lahir. Ini Yesus Ya. belum lahir. ah, Ini kan Yesaya itu nubuatan. ah. Oke? Oke. Nah, pada saat sebelum Yesaya bernubuat, Hmm. ya kan? Orang Israel itu maunya Yesus itu ganteng, ya kan? Di sini tulisannya jelek. Gimana sih? Ini kan nubuatan Yesaya. Berarti kalau dia ganteng, Kalau berarti dia- bukan berarti- untuk berarti. Yesus. mulai Ayo. dia ini mulai nggak bisa ngomong, nanti kamu klaim, ya kan? Sabar. Aku tanya sama kau. Sabar. Yang Ini- pemain film itu loh, Ia tidak tampan. orang orang itu loh yang main film itu kan sudah ganteng, Oh, udah berarti Yesus ganteng. udah Berarti Yesus ganteng. yang orang yang pemain film itu, saya kan nggak hidup sezaman Yesus. Masa tanya saya, berarti dia ganteng? Saya mau Nah, sekarang jawaban saya tanya gimana? kau. Iya. Sekarang saya tanya kau, Gus. Saya Kau tanya jujur. dulu. Kau jujur. Saya tanya Sabar dulu, dulu. saya tanya Sabar dulu, dulu. saya Sabar, tanya sabar. dulu. Diam dulu. Kau Sabar, jujur. dari Harus tadi jujur. kita muter di sini terus loh. Bukan, karena kau tidak jujur. Tadi kan saya jawaban saya kan belum sejaman dengan Yesus. Oke, sekarang aku tanya sama kau. Kau percaya film atau datanya? Perkataannya saya. Mana kau percaya? Ini kan saya tahu perkataan Yesaya ini kan dia kan bilang ke orang Israel, karena orang Israel itu menginginkan mukanya, wajahnya dia tampan. Nanti kita ikuti karena dia menginginkan wajah. Makanya Yesaya tahu benar-benar karena firman itu Tuhan Allah Jadi? itu berfirman kepada Yesaya, makanya dia nubuatkan. Ah, kata Yesaya Ada apa? tertulis. Oke. Makanya kata ada Yesaya tertulis. ganteng apa jelek? Tulis lawan katanya karena keinginan. Iya, dengarin dulu. Ngarang. Dengarin dulu. Ngarang gimana? Coba. Ngarang gimana? Kata- terus kata Yesaya. saya itu tulis itu ngarang. Ah, kata Terus Nabi Yesaya, Yesus Dengarin ini dulu. jelek. Dengarin dulu. Iya, dengarin dulu. Dengarin dulu. Ah, silakan. Orang Israel itu menginginkan Yesus datang itu harus tampan. Ah, ternyata Sesuai keinginannya, oke? oke, sesuai keinginan orang Israel, Yesus tampan. Oke. Iya, Ternyata makanya yang dengarin datang dulu. jelek. Orang Ini- belum habis ngomong dia Oh iya dia iya juga iya. ngomong. Silakan. Makanya firman ini Oke. makanya si saya itu tulis. Ah, Yesaya tulis bahwa Yesus jelek, betul? Dia ngomong tentang orang Israel ini. Perbuatannya orang Israel. Ah, dia bilang apa? Bukan klaim yang Yesus ini datang klaim tanpa. Bukan begitu maksudnya Yesaya ini. coba, Bukan begitu. coba kau jelaskan maksudnya Yesaya ketika dia bilang gini, Yesus Ini kan tidak tampan. bahasa Yesaya ini. Hmm. Firman ini kepada Yesaya supaya firman ini
menjadi eh, daging. berfirman kepada orang Israel, Apa katanya? ia tidak tampan. Dengarin Nah, dulu, dengarin berarti dulu. jelek. Kita belum habis ngomong. Oke, tepuk tangan. Karena dengarin dulu. Iya, 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 iya. Israel itu menginginkan orang ganteng. Tapi yang datang jelek. Mana buktinya? Ini ia tidak tampan. Ini kan tegur firman ini tegur orang Israel. Gimana? Kan Gimana sih lu? Kan Yesus kan belum lahir. Bang Inspirasi, Yesus monitor kan nggak belum Bang Inspirasi? Cek, cek, cek. Yesus kan belum lahir. Ah, belum lahir. Pertama apa belum nih? Kayak gini Belum. loh. Muhammad Ya. itu ganteng apa enggak? Kan enggak ganteng. Saya pengennya ganteng. Kau pengennya ganteng. Kenapa enggak mau buka mukanya? Apanya yang Kenapa? ganteng kalau bukan mukanya? Iya mana? Loh, ini ia tidak tampan. Dengarin dulu saya tanya, Muhammad itu ganteng apa enggak? Jelek apa enggak? Kamu kan enggak ada datanya. Loh, ini tidak tampan, berarti jelek. Ini orang saya tanya kamu. Muhammad itu lahir ganteng apa enggak? Jelek apa enggak? Kan enggak ada buktinya. Ganteng. Mana buktinya ganteng? Sabar. Enggak ada tulisannya. Di Quran enggak ada. Sabar dulu, jangan ke sana dulu. Nanti Nah, Bang itu Inspirasi kan. ada datanya. Mana? Ganteng dia, tinggi besar, orang panglima perang kok. Besar dia kan. Tinggi besar. Nah, sekarang enggak, biar diskusi kita jalan. Sekarang saya mau tanya sama kau jujur. Menurut Yesaya 53, Yesus ganteng apa jelek? Itu aja dulu. Saya lari ke situ, kamu nggak jawab. Ini kan jawaban saya. Israel, dengar Israel itu kan Ganteng apa jelek? saya kan nggak sejaman sama dia, makanya saya nggak klaim gitu loh. Kenapa kau bantah ini data kan belum, Yesus tidak Lord, ini kan ganteng? belum. Gimana sih? Dengarin dulu. Ih, Kan Yesus belum lahir. Goblok, ini kan klaim Nabi Yesaya. Kok Bilang klaim? tampan Ini kan atau nggak nubuatan. tampan, kan klaim gitu. Kok klaim? Lord. Kan klaim Nubuatan kan nubuatan itu. Kan klaim dia. Kan dia kan nggak sejaman sama Yesus, Yesaya itu. Nubuatan ini, Gus. Iya, nubuatan saya tahu. Berarti Kamu kau mau menginginkan Yesus jelek kan? Bilangnya tampan ini, bahasa Indonesianya kan lawan katanya jelek. Kamu kan menginginkan jelek. Benar. Loh, bukan Benar apa saya, kata Yesaya. Ya bilang lah lawan katanya kan jelek, Longor. Oke. Persamaan katanya ini tidak orang, tampan kamu apa? menginginkan kamu kayak orang Israel. Orang Israel harus saya kayak orang Israel? tampan. Kan begitu. Kok saya kayak orang Israel? Gimana sih kau nih? Ini orang, kamu gimana kamu ini? Makanya Nabi Yesaya itu ditegurkan orang Israel. Nih, ku baca ya Gitu teman-teman loh. ya. Kamu Nih. jelek. Karena Ini lawan ya. kata tampan itu apa? Sabar dulu, sabar. Ya, jadi gini. Kayak gini loh. Gini, saya maunya Nabi saya ganteng. Mana buktinya? Nggak ada mukanya gimana? Ya, oke, Kamu jawab nggak apa-apa. aja dulu. Oke, Kita jadi jangan klaim sembarang. Jadi Nanti Yesus bilang, ini mukanya ada. Oke, mana buktinya? Ayo, mana buktinya? sabar dulu, kau jawab dulu. Sabar, kita tunggu sampai ayam tumbuh gigi. Iya, nggak apa-apa, ya kan? kita Nah, ini ya. sabar dulu, kau Kita jujur tunggu aja. sampai- Kau jujur, ya atau tidak? Ya, katakan ya, tidak, Jangan katakan jujur. tidak. Kamu jangan kamu harus jujur. Mana Oke, jujur kalau kau kejujuranmu? jujur, kau jawab dulu. Jawab dulu, Gus. Dengarin jujur, jawab Yes. dulu kejujuranmu. Kamu nggak jujur. Nggak bisa jujur dia, teman-teman. Ini kan saya sesuai kata-katamu bilang maunya jelek tanpa itu. Bukan gimana saya, jelek? kata Yesaya yang bilang. Nih. Bilang tampan
Menurut Kamu nggak jawab nubuatan dari tadi. Yesaya, Kamu nggak bisa jawab. menurut nubuatan nggak bisa Yesaya, jawaban saya itu. Yesus ini ganteng apa jelek? Silakan. Menurut apa? Menurut nubuatan Yesaya, Yesus ini ganteng apa jelek? Silakan. Apakah Yesaya itu lihat Yesus lahir? Kan Bukan belum. nubuatannya. Berarti kau nggak Kan belum setuju? kan? Kan belum kan? Loh, ini kan nubuatan. Ini kan Yesaya kan belum lihat. Kalau dia bilang jelek atau ganteng, kan Yesaya kan belum lihat mukanya. Berarti Yesaya Kan belum bohong. lahir. Berarti bohong. Yesaya ini tulisan ini berfirman ini kepada Yesaya supaya Yesaya tegur orang Israel. Bilang? Orang Israel itu maunya tampan. Di mana orang Israel maunya Di tampan, mana? longor, ngarang-ngarang kau. Di mana? Gimana ngarang-ngarang Di mana gimana? tertulis orang Israel maunya ganteng? Di mana? Kau ngarang. Tadi bilang tampan itu, terus tampan itu kalau lawan katanya apa jelek, ya kan? Jelek lawan katanya. Nah, jadi menurut Yesaya, Yesus Jelek, ini dengerin mulai. Jelek sabar lawan katanya apa? dulu, sabar ya. Jelek lawan Bang katanya Inspirasi, apa? monitor Bang Inspirasi. Mulai ke inspirasional. Cek. Jelek lawan katanya apa? Cek. Dengerin dulu, Kapi. Sabar Lawan dulu. kata Bang jelek Inspirasi, apa? monitor nggak, teman-teman? Halo, cek. Mana bukti Soalnya mau maghrib kalau di dia sini, ngomong? Gus. Mau maghrib dulu di sini. Ali longor. Iya. Sebentar dulu, Gus ya. Nanti kita gabung lagi ya. Bang Inspirasi monitor nggak, teman-teman? Kok begitu? Ya, sabar dulu. Di bawah dulu. Kau nggak jujur. Tadi dibilang Yesus itu ganteng apa jelek, kau nggak bisa jawab. Iya. Bang Inspirasi monitor nggak? Halo? Bang Dalbo, monitor? Oh, kayaknya nggak monitor ini, teman-teman. Izin dulu, teman-teman. Kita mau rungkat dulu, soalnya maghrib di sini ya. Ya, nanti kita sambung lagi ya. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat Ya, sore. Kalau kita mikirnya gini ya minimal kalau orang jadi orang bodoh itu sadarlah kebodohannya, jangan congkak. Yang paling ngeri itu kan udah bodoh, sombong lagi. Istilahnya gini, lo itu udah miskin, sombong lagi kan nyesek banget gitu. Mendingan lo sadar aja hidup miskin gitu kan, lo udah bodoh, sombong lagi gitu kan, kayak gitu. Padahal bukti yang nyata sudah ada. Kebenaran-kebenaran ayat Al-Quran itu sudah terbukti oleh orang-orang yang cerdas, oleh orang-orang yang berpikir, kan gitu ya, terbukti. Tapi kan buat orang yang menutupi diri, itulah yang disebutnya sebagai kafir. Kafir itu kan orang yang menutup diri, dia memilih menutup. Makanya mereka seperti digambarkan menutup telinganya dengan tangan, seperti ketika mendengar peti itu menutup diri gitu. Jadi nggak mau, pokoknya bener nggak bener Islam, pokoknya hayalan, pokoknya dongeng gitu aja gitu. Ibaratkan orang-orang ahli Taurat yang benci kepada Yesus, pokoknya Yesus walaupun nggak salah salibkan dia, nggak peduli saya. Nah gitu ya kan, ada kisahnya di kitab mereka ya. Ciri-cirinya begitu, ciri-cirinya memang begitu. Jadi santai aja. Justru ini Kak Nora, kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah kan ayat 111, itu ayatnya unik. Ini juga sering saya jadikan tema. Enak kok, santai. Wa qalu la yadkhulul jannah illa hudan aw nasara. Mereka berkata, kalian itu semua tidak akan masuk surga kecuali kami orang-orang Yahudi atau kami orang-orang Nasrani. Kata orang Nasrani, si paling ahli surga pengakuannya. Tapi ini hebatnya Al-Quran. Tilka amaniyuhum, katanya. Itu hayalan mereka saja. Nah, kalau ini yang bicara Al-Quran, bukan asumsi. Nah, Al-Quran mengatakan itu hanya angan-angan kalian saja.
Oke, dikatakan kata Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum shodikin. Coba, berikan datanya kepada kami kalau memang kamu benar. Ayo, kasih datanya, Ten. Kasih datanya kepada kami kalau memang kalian itu akan masuk surga. Di mana datanya? Iya kan, kalau kamu benar. Jadi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ngajak diskusi dengan kalian Oten, bukan masalah doktrin, bukan masalah asumsi. Data. Kata Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum shodikin. Tunjukkan datanya kepada kami, tunjukkan dalilnya kepada kami kalau memang kamu benar, Ten. Gitu. Kalau tidak ada datanya, berarti kalian itu cuma lagi berhayal gitu. Berarti jangankan masuk surga, masuk akal aja nggak bisa. Benar kan Pak Ustadz? Jangankan masuk surga, Betul. akal aja, jalan mereka aja nggak bisa kita terima. Nggak masuk akal. Ya karena kan penghuni surga itu kan bagi orang-orang yang berakal sehat. Iya, itu para penghuni surga. Akalnya sehat, akalnya digunakan untuk menyembah Tuhan yang memiliki surga. Ya gitu. Kalau Tuhannya manusia utusan dari surga disembah, ya bermasalah itu. Tanda-tanda, gejala. Cuman itu menariknya aku kan orang kalau kita bahas lebih jauh itu ini dahsyatnya fitnah akhir zaman. Saya rasa sebenarnya ada beberapa literatur juga dari kitab mereka ya. Ya. Dan ketika membahas kan kalau kita ingat ya ini dari kitabnya mereka dan saya rasa mereka tidak akan membantah berdasarkan data. Waspadalah terhadap Mesias palsu. Ya. Kan ada Mesias palsu. Nah kalau kita berarti ada Al-Masih sesat. Bukan yang ori. Dia tapi kebalikan dari Al-Masih yang ori kan gitu. Atau yang benar. Nah ini ciri-cirinya Al-Masih atau Mesias palsu ini mengaku sebagai Tuhan. Berarti Al-Masih yang asli dia tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu logikanya. Nah dia mengaku sebagai Tuhan lalu dipuja dan disembah dituhankan, berarti ciri-cirinya pengikut Al-Masih palsu. Berarti pengikut si Dajjal. Si Dajjal ini memang dia ngaku Tuhan. Dan dia memang hebat. Dia hebat, melakukan mukjizat dia. Melakukan tanda-tanda yang dahsyat gitu kan kalimatnya. Dia bisa ketika di satu tempat itu